Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul kembali di ruangan yang dirahmati Allah ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada tausiah malam ini kita akan membahas tentang zikrullah. Wazkuruni azkurkum. Baik, ikuti saya terus tausiah Islami. Insyaallah berguna buat diri saya dan kita semua yang hadir dan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Zikrullah, ya. Pada malam ini kita membahas tentang zikrullah. Zikrullah. Nah, sebelum kita masuk kepada pengkajian tentang zikrullah, perlu kita ketahui apa itu zikir. Zikir, ya, dalam bahasa Indonesianya apa? Mengingat. Nah, sudah. Zikir dalam bahasa Indonesia mengingat. Kata lain mengingat apa? Nah, ini dia yang menjadi satu tausiah kita, sehingga saudara-saudara kita, masyarakat kita, mindsetnya itu tidak sebatas apa itu zikir, yang mengingat. Mengingat apa? Mengingat Allah. Nah, mengingat ini belum dikaji dengan sebenarnya. Makna mengingat apa? Nah, itu dia. Makanya ikuti saya terus. Like, share, dan subscribe. Mengingat, ya, makna mengingat ini sama dengan sadar total. Sadar total atau sadar penuh. Nah, jadi zikir maknanya bukan sebatas mengingat. Contoh, Anda lapar, iya, ya udah, kita ingat aja sate nasi rendang. Bisa sampai? Tidak, karena sebatas mengingat. Tapi makna zikir yang sesungguhnya adalah sadar total atau sadar penuh. Jika orang itu sadar penuh, maka tidak hanya sekedar mengingat, dia akan lapar, akan sate atau rendang atau soto Betawi umpamanya, pasti dia bergerak untuk mencari di mana itu makanan dan hidangan. Nah, itulah yang sesungguhnya zikir. Paham ya sampai situ? Nah, hadirin yang dirahmati Allah, banyak dalil-dalil dalam Al-Quran masalah membicarakan masalah zikir. Ya, fazkuruni azkurukum. Allah, ingatlah Allah, Allah pasti ingat kepadamu. Ya, aqimus shalah, innas sholata li zikri. Tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu adalah mengingat Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, malam ini yang mau kita bahas bukan masalah jauh dari bab masalah zikir. Yang mau kita bagi ilmu dan pengalaman adalah masalah zikir. Zikir mengingat. Kata lain daripada mengingat, kalau bahasa Jawa namanya eling. Eling, ya. Setelah eling, bening. Setelah bening, ning. Setelah ning, nong. Nah, ini dalam pengkajian saudara-saudara kita yang membahas masalah zikir itu eling. Tapi bagi kita, saudara-saudaraku, zikir itu adalah sadar total, sadar penuh. Nah, kita masuk kepada bab ranah zikrullah. Sudah? Sekarang
Mindset yang selama ini zikir itu adalah mengingat Allah. Sekarang rubah. Zikrullah. Zikrullah itu maknanya apa? Nah, ini dia. Sadar total penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang betul. Ya. Kau sadar sepenuhnya bahwasanya kau lagi berhadapan dengan Allah. Bukan hanya sekedar kau ingat Allah. Ingat Allah. Tidak. Kalau kita betul ingat Allah, itu artinya sadar kita penuh. Ya, seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki sadar bahwasanya kita lagi melaksanakan ibadah zikrullah. Makanya banyak orang yang melaksanakan zikrullah kesurupan jin syaitan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, menggelupur. Nah, kenapa? Karena mindsetnya sudah salah. Baik, perhatikan ke depan. Nah, zikrullah. Kalau bicara zikir, ya, mengingat, oke. Pada pelajaran yang kemarin kita sudah membahas masalah manusia. Manusia itu memiliki 3 dimensi: jasmani, rohani, jiwa. Nah, ini dia. Nah, sekarang jasmani, satu, ya, diberi kekuatan oleh Allah. Apa itu? Otak. Nah, di dalam otak ada kekuatan lagi. Apa itu? Akal, fikir, zikir. Nah, sekarang pertanyaannya, zikir ini ada di mana posisinya? Di jiwamu kah atau di jasmanimu? Kalau zikir itu baru sebatas otak yang masuk, jasmanimu, ya, belum masuk ke dalam jiwa sanubarimu, maka inilah yang banyak kesurupan. Paham? Nah, hadirin yang dirahmati Allah, makanya Allah tegaskan, afala taqilun, afala tafakkarun, afala tazakirun. Nah, zikir yang masuk ke dalam jiwa, ala bi zikrillahi tutmainnal qulub. Hendaklah kau mengingat Allah supaya tutmainnal qulub, hatimu tentram, damai. Itulah zikir yang sesungguhnya masuk ke dalam ranah jiwamu. Ya, masuk ke dalam jiwa, tidak sebatas otak. Ingat, kata lain daripada ingat apa? Memori. Jadi kalau orang yang melaksanakan zikrullah, la ilaha illallah, hanya masuk di dalam ranah otak saja, maka sudah pasti dia akan dimasuki jin, syaitan dan sebagainya. Namun kalau dia melaksanakan zikrullah masuk ke dalam jiwanya, maka tidak ada yang namanya kesurupan itu. Kenapa? Yang ada kata Allah, ya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhallazina amanu iza zukirallahu wazilat qulubuhum. Hai orang-orang yang beriman, apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatimu. Ini hati yang bergetar karena jiwa ada di dalam hati, hati ada di dalam jantung. Nah, perhatikan baik-baik. Hati ada di dalam jantung. Maka bergetarlah hatimu, kata Allah. Nah, kalau hati sudah bergetar, maka otomatis jantung pun bekerja dengan baik dan benar. Itu dia rahasianya. Nah, orang yang melaksanakan zikrullah sampai wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, maka jantungnya ikut bekerja dengan baik. Otomatis jasmani, rohani, jiwanya ikut sehat. Maka ala bi zikrillah tutmainnal qulub, orang yang melaksanakan zikrullah itu hatinya tentram, damai, sejahtera. Makanya jasmaninya ikut sejahtera. Kenapa? Karena perintah otak ini dia random ke dalam jantung. Jantung, ya, mengalirkan darah yang diisi dengan Allah, maka menghasilkanlah kekuatan di dalam jasmani, bukan kesurupan.
Hadirin yang dirahmati Allah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ini pahami betul. Ya. Jadi zikrullah. Ya. Apa itu zikrullah? Sadar total, sadar penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melaksanakan zikrullah, yang pertama kita harus siapkan mindset otak kita ini bahwasanya kita ini sadar penuh bahwasanya kita sedang berzikrullah. Apa itu zikir? Muzakarah. Apa itu muzakarah? Mengadakan satu dialog pertukaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah rangkaian kata daripada zikir, yang zakaru, yuzkaru, zikrullah, muzakarah, tazakir. Wa innama zikra tanfa'ul mu'minin. Kasihlah peringatan. Jadi sebelum kita memberikan peringatan kepada yang lain, kita peringatkan dulu hati kita, jiwa kita. La ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan fa'lam annahu. Fa'lam annahu, apa itu? Alama, ilmu. Ya, pengetahuan. Nah, jadi orang yang mau beribadah melaksanakan zikrullah, dia harus punya ilmu. Ilmu zikrullah itu ya banyak ya dipelajari para alim-alim ulama kita, ya khususnya orang-orang sufi, ya orang-orang yang mensucikan dirinya secara total kepada Allah. Tasawuf nama bahasa ininya, sufi nama bahasa indahnya, ya. Makanya rasa cinta, ingat, dalam kelezatan zikrullah itu melebihi dari segala-galanya. Makanya ekspresi orang yang melaksanakan zikrullah itu ada yang di atas gunung, dalam gua, dalam kamar, ya seperti itu, ya seperti itu. Kenapa? Karena janji Allah dalam hadisnya 7 golongan manusia yang Allah naungi di akhirat. Salah satunya adalah orang yang melaksanakan zikrullah di tempat yang sepi dan gelap. Ingat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang mau kita perhatikan. Bagaimana perintah otak, ya, perintah otak dalam melaksanakan zikir. Otak kita memerintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, maka hati ikut bergetar, wazilat qulub. Nah, kalau hati sudah bergetar, di mana posisi hati? Ada di sebelah jantung. Di sebelah jantung itu isinya apa? Hati. Isi hati itu apa? Jiwa atau nafs. An-nafs. Nafs sama dengan jiwa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum masuk ke dalam tahap zikir nafs, zikir jiwa, maka latihlah zikir otak. Paham? Nah, di dalam otak ini harus sadar total, sadar penuh dia kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berlahan-lahan, dia berlahan-lahan. Boleh kuat, boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ingat, dia harus sadar total. Tandanya dia nggak sadar, kenapa? Dia kesurupan. Itu aja. Nah, makanya kata Rasulullah, anta'budullaha ka'annaha tarahu. Maka anta'budullah, mengabdilah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar pengabdian, ya, sehingga Allah, kau bisa melihat Allah. Ya roha, kau bisa melihat Allah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah kau, pasti Allah akan melihatmu. Itu pesan Rasulullah. Sehingga Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku thariqah. Maka kata Rasulullah, ya Sayyidina Ali, pejamkanlah matamu, tekukkanlah lidahmu ke langit-langit mulutmu,
maka ucapkanlah dalam hati berlahan-lahan, la ilaha illallah. Begitu caranya, ya, sehingga dilakukan oleh Sayyidina Ali. Nah, makanya silsilah ahli sufi melaksanakan thariqah itu berdasarkan thariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pahamnya sampai sini? Mudah-mudahan tausiah yang sederhana ini berguna untuk kita semuanya, bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Mari kita sama-sama merasakan zikrullah, kita guncang dunia ini dengan zikrullah. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.